القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril alaihissalam adalah para pemimpin malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjalankan tugasnya, Malaikat Jibril terkadang berubah wujud menjadi manusia sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril adalah sosok guru yang mengajarkan ilmu kalam ilahi. Salah satu pengajaran Malaikat Jibril yang populer adalah ketika Malaikat Jibril hadir di tengah-tengah sahabat Nabi untuk mengajarkan akidah Islam. Risalah ini kemudian disebut dengan hadis Jibril, yaitu sebuah hadis yang memuat definisi tentang Islam, iman, ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan Abu Hurairah, juga bisa ditemukan di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga Arba'in Nawawi. Dikisahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, suatu ketika kami, para sahabat, duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi yang mulia. Kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Lelaki itu berkata, "Engkau benar." Maka kami heran, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, "Beritahu kepadaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, hari kiamat, serta beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk." Ia berkata, "Engkau benar." Laki-laki itu bertanya lagi, "Beritahu kepadaku tentang ihsan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ihsan adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu." Lelaki itu berkata lagi, "Beritahu kepadaku kapan terjadi kiamat." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin,
serta pengembala kambing yang saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian laki-laki itu segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hal ini, Rasulullah SAW berkata bahwa iman memiliki lebih dari 70 tingkat, mulai dari ucapan tahlil sampai menyingkirkan batu dari jalanan. Demikianlah kisah malaikat Jibril mengajarkan ilmu tauhid kepada para sahabat. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril adalah bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam riwayat hadis bahwa malaikat Jibril mempunyai 600 sayap, dan apabila satu sayapnya saja dikepakan, maka akan menutupi seluruh angkasa. Lantas, dalam bentuk apa sajakah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah melalui mimpi, lalu melalui sesuatu yang dicapkan oleh malaikat di dalam dada atau hati Nabi tanpa pernah melihatnya. Lalu Rasulullah didatangi malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Lalu berikutnya, Rasulullah didatangi malaikat Jibril melalui bunyi-bunyian seperti lonceng atau lain sebagainya. Yang kelima, Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk parasnya yang diciptakan, lalu diwahyukan kepada Nabi sekehendaknya. Dan yang terakhir, tanpa penghalang, yaitu Nabi diperlihatkan bentuk asli dari malaikat Jibril ketika berada di alam semesta dalam perjalanan Isra Mi'raj. Lalu setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas malaikat Jibril terus berlanjut hingga hari kiamat. Di antaranya adalah memenuhi hajat orang-orang beriman yang berdoa, lalu mengatur angin, dan menemani orang-orang yang beriman ketika syakaratul maut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.